Berham suka banget lihat film kolosal, apalagi lihat tentara berbaris beserta pasukan berkudanya. Nah, tahukah anak-anak bahwa kalau kita sudah percaya Injil, berarti kita sudah masuk dalam kerajaan Allah. Konsekuensi berada dalam sebuah kerajaan pasti dijaga oleh tentara yang gagah perkasa. Itu sangat Berham kagumi. Jadi, orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar, karena mereka berperang bagi kerajaan Allah. Tepat pendapatmu itu. Sebagai barisan tentara Allah yang hidup, kita wajib mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah yang akan disampaikan hambanya. Halo adik-adik, petualangan kita kali ini akan menjelajah dua tempat. Yang pertama adalah Aram, kemudian dari sana kita kembali ke Yehuda. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh melihat sejarah kerajaan Tuhan dan nyatakanlah prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus kami mengerti. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Pak, kenapa kok kita harus ke Aram, Pak? Itu kan di luarnya Israel, bukan wilayahnya Israel. Ya adik-adik, kita akan mengikuti perjalanan Nabi Elisa sampai ke Aram. Pak, kenapa kok Elisa boleh sampai ke Aram, Pak? Adik-adik, Elisa harus mengurapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram. Sebenarnya, tugas ini adalah tugas yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia belum mengerjakannya, Tuhan sudah mengangkat dia ke surga. Maka roh Tuhan memimpin Elisa untuk sampai ke Damsyik, yaitu ibu kotanya orang Aram. Pada waktu itu, raja dari Aram adalah Ben-Hadad. Dia sedang mengalami sakit yang begitu keras. Ketika Ben-Hadad mendengar bahwa Nabi Elisa ada di Damsyik, maka dia mengutus Hazael, salah satu anak buahnya, untuk menghadap Nabi Elisa dan bertanya apakah dia akan sembuh. Karena Hazael diperintah oleh rajanya, dia pergi dengan membawa barang-barang yang indah, yang berharga dari Aram itu sebanyak 40 muatan unta. Luar biasa banyaknya. Ketika Hazael itu bertemu dengan Elisa, kemudian bertanya, "Tuanku Elisa, anakmu Ben-Hadad sedang sakit." Dia bertanya, "Apakah aku akan menjadi sembuh?" Kemudian Elisa menjawab, "Ya, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati dibunuh." Setelah menjawab demikian, Elisa melihat Hazael begitu lama. Tentu itu membuat canggung Hazael adik-adik karena dilihat begitu lama. Tiba-tiba Elisa menangis. Nah, itu semakin membuat Hazael bingung. Dia bertanya, "Tuanku Elisa, mengapa tuanku menangis?" "Karena aku tahu kejahatan yang akan kau lakukan kepada orang-orang Israel." Maaf Tuan Elisa. Hamba tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Karena hamba ini hanyalah bawahan. Tidak mungkin hamba melakukan ini atau itu, besar atau kecil, terhadap orang-orang Israel. Tuhan telah menyatakan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Nah adik-adik, di saat itulah kemungkinan besar Nabi Elisa mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Apakah adik-adik kemudian bertanya-tanya, "Pak, kok Tuhan mengurapi orang musuh untuk menjadi raja atas Aram? Bukankah biasanya
mereka jadi raja aja, nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhannya Israel. Apakah Tuhan telah menolak umat Israel, kemudian berpihak kepada lawan, dan akhirnya menjadi musuhnya orang-orang Israel? Apakah dengan demikian berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya lagi? Tidak, adik-adik. Di dalam Kristus Tuhan, Allah Bapa di surga tetap mengasihi orang-orang Israel. Namun Tuhan harus menghukum mereka dengan keras. Mengapa? Karena mereka membelakangi Tuhan dan lebih memilih kepada ilah-ilah yang lain. Karena Tuhan harus menghukum orang-orang Israel dengan keras. Itulah mengapa Tuhan sedih. Kesedihan ilahi inilah adik-adik yang dinyatakan dengan tangisan dari Elisa. Bagaimana dengan Hazael? Apakah dia tahu bahwa Tuhan memakainya untuk membawa pertobatan kepada orang-orang Israel? Tidak, adik-adik. Dari mana kita tahu? 2. 1. Karena Hazael tidak bersedih ketika dia membuat orang-orang Israel menderita. Tetapi justru dia senang. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang dipakai oleh Tuhan, tapi hidupnya tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, berarti dia tidak tahu panggilannya. Ketika Hazael kembali menghadap kepada Ben-Hadad rajanya, dia ditanya kepada Ben-Hadad, bagaimana? Apakah aku akan sembuh? Hazael menjawab, ya, tuanku akan sembuh. Tetapi kemudian di esok harinya Hazael ini mengambil selimut, kemudian membasahinya dengan air, membentangkan selimut itu ke muka raja, membekap muka raja sampai mati. Betapa kejamnya Hazael ini, adik-adik. Dan kekejaman itu nanti yang juga dia akan lakukan terhadap orang-orang Israel. Adik-adik, setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya, tetapi hanya memuaskan nafsunya sendiri, maka itu adalah sebuah dosa besar di hadapan Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menikmati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, tetapi kita mengejar kepentingan diri sendiri, dosa besar di hadapan Tuhan. Nah, setelah kita melihat apa yang terjadi di Aram, kita kembali ke Yehuda. Apa yang terjadi di Yehuda, adik-adik? Ternyata pengaruh dari keluarga Ahab sudah begitu kuat mencengkram keluarga Daud. Pada waktu itu siapa sih yang menjadi Raja Yehuda? Yang menjadi Raja Yehuda adalah Yoram. Yoram ini menikahi Atalia. Atalia ini adalah anak dari Raja Ahab. Sebagai seorang raja, Yoram tidak mempunyai ketegasan untuk memimpin rakyatnya dan juga mengatur keluarganya. Dia membiarkan hidupnya diatur sepenuhnya oleh Atalia. Dan Atalia ini akan menjadi bencana besar bagi keluarga Daud. Bagaimana bisa terjadi? Jadi adik-adik, 2 tahun sebelum Yosafat itu meninggal, Yosafat menobatkan Yoram untuk menjadi raja atas Yehuda. Yosafat juga mempunyai anak-anak yang lain. Anak-anaknya yang lain Yosafat tempatkan di kota-kota yang lain dan diberikan pemberian-pemberian harta benda yang begitu banyak. Tetapi setelah Yosafat ini meninggal 2 tahun kemudian, dan setelah Yoram merasa kuat, dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh saudara-saudaranya dan pembesar-pembesar dari Yehuda yang lebih baik daripada Yoram. Adik-adik, bukankah ini sebuah kejahatan yang sangat memalukan yang terjadi di tengah-tengah keluarga Daud? Keluarga Daud tidak lagi menjadi berkat, tapi justru menjadi kutuk untuk Yehuda.
Kalau sudah terjadi kejahatan yang begitu besar di tengah-tengah keluarga Daud, akankah Tuhan menghapuskan keluarga Daud seperti Tuhan akan menghapuskan keluarga Ahab? Tidak, adik-adik. Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa Dia akan tetap memberikan keturunan yang akan duduk di atas tahta Israel. Dan Tuhan menggenapinya. Tetapi Tuhan tetap menghukum keluarga Daud. Sehingga pada waktu itu Edom memberontak kepada Yoram. Tentu saja Yoram tidak tinggal diam kan adik-adik. Yoram mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Edom. Maka dia menyerang Edom. Tetapi bukannya menang, justru Yoram dan pasukannya dikepung oleh pasukan musuh. Beruntung pada waktu malam dia masih bisa melarikan diri. Hanya saja kemudian pasukannya bercerai-berai meninggalkan dia. Sejak saat itu Edom menjadi merdeka. Adik-adik, keluarga Daud tidak mempunyai kuasa lagi. Kuasanya telah patah karena Tuhan tidak menyertai dia. Dan Tuhan telah menghukum Yoram. Apakah Yoram kemudian sadar, kemudian bertobat? Oh, Tuhan telah menghukumku? Tidak, adik-adik. Justru Yoram semakin jahat dan menjadi batu sandungan untuk orang-orang Yehuda. Dia semakin giat menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala-berhala lain yang menjadi teladan bagi orang-orang Yehuda, sehingga orang-orang Yehuda pun meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah lain. Yoram telah membujuk orang-orang Yehuda untuk meninggalkan Tuhan. Di saat seperti itu datanglah surat dari Elia. Ini adalah nubuatan yang Elia tuliskan, yang berisi tulah yang Tuhan akan berikan karena Raja Yehuda tidak mengikuti Tuhan. Raja, istrinya, anak-anaknya, harta kekayaannya akan kena tulah daripada Tuhan. Apakah mendapatkan surat dari Elia yang sudah terangkat ke surga itu membuat Yoram menjadi takut? Wah, ini dari orang yang telah diangkat Tuhan. Penting banget ini beritanya. Berarti aku harus bertobat. Apakah demikian? Tidak, adik-adik. Yoram tetap mengeraskan hati. Maka tulah itu pun datang. Orang-orang Filistin, orang-orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang-orang Ethiopia, kemudian mereka menggempur, menyerang Yehuda. Sekali lagi, Yoram tidak tinggal diam. Dia juga mengerahkan pasukannya. Tetapi karena tidak ada penyertaan Tuhan, Yoram dan pasukannya kalah total. Istri Yoram, kecuali Atalia kan tidak ikut. Anak-anak Yoram, kecuali Ahazia yang disebut juga Yoahaz, tidak ikut. Dirampas oleh musuh. Harta kekayaan Yoram yang ada di luar Yerusalem dirampas oleh musuh. Setelah itu, Yoram sendiri dikenai tulah, yaitu penyakit usus yang begitu menyiksa karena begitu sakit. Dan dia sakit selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu, dia mati. 8 tahun Yoram itu memerintah Yehuda. Di dalam kematiannya, dia tidak mendapatkan penghormatan dari orang-orang Yehuda, dari rakyatnya. Tidak dinyalakan api untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yoram. Dan Yoram pun tidak dimakamkan di dalam makam-makam keluarga Daud. Adik-adik, seolah-olah Tuhan jijik sekali kepada Yoram dan membuang Yoram. Mengapa ini semua terjadi? Karena Yoram sungguh-sungguh menolak Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan. Dia lebih memilih beribadah kepada ilah-ilah lain. Ini menjadi peringatan untuk kita semua, adik-adik. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kita akan firman Tuhan,
biarlah kita mau bertobat, mau berbalik, tidak mengeraskan hati, dan mau taat kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Di dalam setiap langkah kita menikmati Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya kami tidak mengeraskan hati, namun mau belajar taat kepada Tuhan di dalam segala perkara, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan, sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan, dan boleh menikmati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami, supaya kami juga pandai memilih teman dan sahabat, supaya kami tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh yang jahat, namun sungguh biarlah kami menjadi pengaruh yang baik. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham jadi ingat ada teman yang orang tuanya sakit. Kemudian pendetanya mengatakan, "Jangan takut, karena dia pasti sembuh." Minggu depannya malah meninggal dunia. Berbeda dengan Nabi Elisa, dia tidak selalu menubuatkan yang baik-baik. Bahkan dia mengatakan bahwa Raja Ben-Hadad akan mati terbunuh. Anehnya, kenapa setelah itu Elisa menangis? Bukankah dia yang menyampaikan penghakiman? Itulah hamba Tuhan sejati. Kadang dia hidup dalam zaman yang bobrok, sehingga ikut menangisi dosa umat Tuhan. Wah, kalau besar nanti, Berham mau sekolah yang baik dan jadi hamba Tuhan sejati. Tidak mau memberi kesenangan palsu buat manusia. Bersama teman-teman, kita baca dari 2 Raja-Raja 8 ayat 25-29 dan 2 Tawarik 22 ayat 1-9. Bye!